Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Pada paruh pertama sudah kita bahas tentang bijaksana dan bodoh. Pada paruh kedua ini kita akan lebih mendalami kehendak Allah dalam Yesus Kristus. Mari kita pahami tentang kerajaan Allah. Bertahun-tahun lamanya Yesus mempersiapkan diri untuk perutusannya di desa Nazaret yang jauh dari dunia ramai. Ia menyerap semua segi kenyataan yang melingkupi bangsanya, bangsa Galilea. Ia salah satu dari mereka. Ia merasakan sendiri dalam tulang sumsumnya apa yang mereka takuti dan apa yang mereka harapkan. Akan tetapi Yesus juga menemukan dalam dirinya sesuatu yang berbeda. Ia menemukan bahwa Allah Bapanya menariknya ke arah tertentu. Ia mulai melihat segala sesuatu sebagaimana Bapanya melihat segala sesuatu. Ia mulai memahami janji-janji zaman dahulu yang telah diberikan oleh Bapa kepada nenek moyangnya, angkatan demi angkatan. Ia merasakan suatu kekuatan baru bangkit dalam dirinya, suatu misi tentang apa yang dikehendaki Bapa, suatu antisipasi tentang segala sesuatu yang akan terjadi yang dapat menjungkir balikan seluruh dunia. Dan tiba saatnya ia tahu bahwa ia sendiri dipilih menjadi pengantara Bapa akan berbicara dan bertindak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Inilah saatnya Yesus mulai mewartakan kerajaan surga. Kerajaan surga adalah gambaran atau kiasan kenyataan baru yang akan diwujudkan oleh Bapanya. Berpuluh-puluh studi klasik telah ditulis tentang apa tepatnya yang dimaksudkan Yesus dalam kiasan ini. Para ahli masih terus berdebat tentang sejumlah pertanyaan mengenai kiasan ini. Tetapi pada umumnya ada kesepakatan yang luas. Pertama-tama, dalam kerajaan surga, surga berarti Allah. Ini dapat dilihat dari banyak contoh dalam Injil yang menyebutkan kerajaan Allah dengan arti yang jelas sama dengan kerajaan surga. Kerajaan Bapa juga digunakan. Untuk menghindari menyebut Allah dengan nama, orang-orang Yahudi kerap kali menggunakan surga. Bila yang mereka maksudkan Allah, mereka akan berkata, "Saya telah berdosa terhadap surga." Dan kami tidak tahu apakah baptisan Yohanes itu dari surga ataukah dari manusia. Dalam bahasa Inggris juga ada ungkapan heaven forbid. Jadi, kerajaan surga berarti kerajaan Allah. Kata kerajaan juga perlu dijelaskan bila kita berbicara tentang sebuah kerajaan. Kita biasanya berpikir tentang sebuah negeri atau wilayah yang diperintah oleh seorang raja. Kita dapat berkata bahwa seseorang menjelajahi seluruh kerajaan atau bahwa ada perang antara dua kerajaan dan sebagainya. Ini bukan arti pertama dan terpenting kata Malkut bagi orang-orang Yahudi. Malkut berarti hal seseorang menjadi raja. Dalam bahasa Inggris, kingship. God, kingships, berarti bahwa Allah adalah raja. Hal inilah yang terus-menerus dikatakan oleh para nabi kepada Israel. Allah telah menghukum bangsanya
karena dosa-dosa mereka. Tetapi pada waktu yang akan datang, ia akan menjadi raja mereka sekali lagi. Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Yesaya 24 ayat 23. Betapa indahnya kelihatan dari bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang memberitakan kabar baik, yang berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Yesaya 52 ayat 7. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebus binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yaitu Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Jefanya 3 ayat 14-15. Ketika Yesus memberitakan bahwa kerajaan surga telah datang, ia sesungguhnya berkata, Allah telah datang sebagai raja. Allah sekali lagi menjadi raja. Allah merajai kita lagi. Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Lukas 11 ayat 20. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat berkata, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas 17 ayat 20-21. Para ahli sependapat bahwa Yesus memberitakan kerajaan Allah di dalam pengharapan apokaliptis zamannya. Orang-orang sejaman Yesus mengharap-harapkan pewahyuan, pernyataan atau apokalipsis. Allah memerintah sebagai raja akan segera datang. Dalam Musa diangkat ke surga. Sebuah tulisan apokaliptis zaman itu kita baca. Pada waktu itu kerajaan Allah akan kelihatan di seluruh ciptaannya. Pada waktu itu setan tidak akan ada lagi, sebab sang surgawi akan bangkit dari tahta kerajaannya, dan kaum Esenes di Qumran mengharap-harapkan datangnya pemerintahan Allah. Engkau yang Allah bersinar oleh kemuliaan kerajaanmu. Engkau ada di antara kami sebagai pertolongan abadi. Akan menjadi milik Allah, Israel kerajaan. Ia akan menunjukkan daya kuasanya di tengah-tengah bangsanya. Sebenarnya dalam doa Kadis yang didoakan setiap hari oleh orang-orang sejaman Yesus, orang-orang memohon agar Allah menegakkan kerajaan dalam waktu hidup mereka. Yesus menanggapi pengharapan-pengharapan apokaliptis bangsanya. Akan tetapi tafsiran-tafsiran yang diberikannya tentang apa arti pemerintahan Allah melampaui pemikiran-pemikiran dan pengharapan-pengharapan mereka. Hanya sedikit sekali sekarang ini raja atau ratu ada di dunia. Dan di mana masih ada raja atau ratu, mereka hanyalah figur lambang kesatuan nasional. Bagi kebanyakan dari kita sangat mudahlah melupakan betapa sentralnya kedudukan seorang raja dalam masyarakat zaman dahulu. Dalam masyarakat-masyarakat kesukuan seperti Israel, komunitas menyerupai sebuah keluarga yang besar dan raja merupakan tokoh bapa untuk seluruh masyarakat. Memiliki seperti seorang bapa, kekuasaan mutlak dan tanggung jawab akhir. Di bawah pemerintahan seorang raja yang baik,
seluruh keluarga masyarakat mekar berkembang. Di bawah pemerintahan seorang raja yang tidak baik, setiap orang mengalami hidup yang berat. Raja adalah sekaligus pembuat undang-undang, hakim dan panglima angkatan bersenjata. Di Israel, meskipun ada pengaruh dari bangsa-bangsa tetangganya, citra raja kesukuan yang dekat dan paternalistik tetap tertanam kuat-kuat. Ini berlaku juga sebagaimana Yesus memahami Allah sebagai raja. Bagi dia Allah terlebih-lebih adalah Bapa. Selaras dengan pikiran-pikiran tradisional tentang perihal menjadi raja dan bapa. Hal ini mengandung arti kekuasaan mutlak Allah dan juga perhatiannya yang penuh cinta kasih. Yesus mengisi sifat-sifat ini dengan kedalaman tilikan yang baru. Bapa berkuasa sepenuhnya. Ia mengambil keputusan-keputusan akhir dalam hidup Yesus. Bapa memanggil Yesus untuk menunaikan perutusannya. Bapa menyatakan kemesiasan Yesus kepada Petrus. Bapa memutuskan siapa yang akan duduk di sisi kanan dan kiri Yesus. Hanya Bapa yang tahu bila mana pengadilan terakhir akan terjadi. Ia tidak memberitahu anak. Yesus akan bertindak sebagai hakim pada hari terakhir. Tetapi ia akan bertindak begitu atas nama Bapa. Putusan pengadilan akan tergantung kepada Yesus mendakwa ataukah membela seseorang di hadapan Bapanya. Bapalah yang akan memberi pengampunan terakhir. Segala sesuatu di dunia ini bergantung kepada kehendak Bapa. Yesus sendiri selalu berikhtiar melaksanakan kehendak Bapanya. Akan tetapi, Allah juga mempunyai cinta kasih yang lemah, lembut, seorang Bapa yang baik. Yesus memanggil Allah, Abba, kata bahasa Arami sehari-hari untuk Bapa. Dalam hal ini, Yesus sama sekali unik. Tidak ada orang sejaman Yesus yang berani menggunakan kata yang sangat mesra itu. Ini adalah ciri khas Yesus sendiri apabila ia berdoa dan mengajar. Yesus mengisi citra Allah sebagai Bapa dan Raja dengan pengalaman-pengalaman sehari-hari. Orang memperoleh cinta kasih dan pemeliharaan orang tua. Allah adalah Bapa yang suka mengampuni dan menanti-nanti anaknya yang pergi dari rumah agar pulang kembali. Allah bersabar terhadap anak-anaknya bila mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri dan tidak tahu terima kasih. Sebagai seorang bapa yang baik, Ia tidak akan memberi kita ular bila kita minta telur. Kita tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian atau tetek bengek yang lain. Sebagai bapa yang baik, Allah mengetahui kita memerlukan barang-barang itu. Allah mengasihi kita dan penuh perhatian tentang diri kita, sebagaimana seorang bapa yang pengasih dan penyayang. Allah, Bapa kita yang pengasih dan penyayang, adalah Raja. Ia berkuasa seutuh-utuhnya. Ia bertanggung jawab sepenuh-penuhnya. Ia memelihara dengan seluruh perhatiannya. Ia hanya menghendaki kebaikan kita. Ia mengajak kita menyesali dosa-dosa kita dan kembali kepadanya. Semua gagasan ini terkandung dalam kiasan kerajaan surga. Kita mengusulkan untuk menggabungkan semua gagasan ini dalam ungkapan pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah sudah mulai. Dunia ini sekarang sekali lagi menjadi dunia Allah. Allah adalah Bapa kita yang memerintah kita dengan penuh perhatian dan cinta kasih. Ada banyak implikasi dalam pengertian kerajaan Allah dalam Yesus. Beberapa di antaranya dibicarakan lebih panjang lebar, termasuk menyatakan dirinya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus telah memerdekakan kita dari dosa-dosa kita dan dari semua kekuatan agama yang membuat kita
terasing dari Allah. Melalui pemerintahan Allah, kita yang percaya menjadi satu keluarga dalam gereja. Kerajaan Allah bekerja atas diri kita melalui sakramen-sakramen dan liturgi. Karena dalam kita memusatkan perhatian pada bangsa Yesus, kita akan membatasi diri pada konsekuensi-konsekuensi pemerintahan Allah untuk hubungan-hubungan manusiawi. Jika Allah adalah Bapa kita, maka kita semua adalah sesaudara, sesaudari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Agar pemerintahan Allah menjadi kenyataan di dunia ini, kita harus menerima prioritas-prioritas Allah. Kita melihat bahwa bagaimana uang telah mulai menguasai hidup orang-orang. Hal itu salah. Hal itu dinyatakan Yesus sebagai hal yang tidak sejalan. Kamu tidak dapat mengabdi Allah dan Mammon, uang. Prioritas pertama Allah adalah kebaikan umatnya. Bahwa hal itu benar-benar prioritas Allah dapat disimpulkan dari nubuat Yesaya yang dibacakan oleh Yesus kepada keluarganya di Nazaret. Roh Tuhan ada padaku, Ia telah memiliki aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Injil Lukas 4 ayat 17. Pemerintahan Allah adalah kabar baik karena pemerintahan Allah menjadikan kita bebas, merdeka. Kiasan dalam nubuat di atas berasal dari adat istiadat kuno di Israel, yaitu setiap 7 tahun pada permulaan tahun Sabat, semua hutang dihapuskan dan budak-budak dibebaskan. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkan kepada sesamanya. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tahun suci, tahun Sabat Tuhan, sungguh-sungguh kabar baik bagi orang-orang miskin. Tahun rahmat Tuhan yang mendorong orang untuk mengadakan pembaruan untuk perjanjian. Juga meringankan jeripaya jasmani banyak orang. Tahun rahmat yang dibicarakan Yesaya meliputi baik keringanan rohani maupun keringanan jasmani yang akan diberikan Allah kepada umatnya. Pada zaman Yesus, penghapusan hutang tidak lagi dijalankan secara harafiah. Akan tetapi, Yesus melihat implikasi-implikasi sosial dan rohani dari adat istiadat kuno. Jika Allah memperbaharui hubungannya dengan kita, maka kita pun harus memperbaharui juga hubungan-hubungan kita satu sama lain. Suatu implikasi yang jelas ialah sikap mengampuni. Jika Allah mengampuni kita, sebagaimana terjadi dalam pemerintahan-Nya yang baru, kita pun harus mengampuni juga satu sama lain. Hal ini sangat penting bagi Yesus, sehingga Ia memasukkannya ke dalam doa yang diajarkannya. Bapa kami, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Injil Matius 6 ayat 12-15. Yesus menandaskan hal ini lebih kuat lagi dalam perumpamaan bendahara yang tak mau mengampuni. Raja telah menghapuskan hutang orang ini yang sebesar 10.000 talenta. Tetapi bendahara ini tetap menuntut agar penyewanya sendiri melunasi hutang sebesar 100 dinar. Dalam murkanya, raja itu menjatuhkan hukuman penjara sampai semua hutangnya lunas. Yesus menyimpulkan dengan kata-kata ini,
Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Injil Matius 18 ayat 35. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesus berkata dengan jelas, hubunganmu dengan Allah tidak dapat baik kalau kamu tidak memperbaiki hubunganmu dengan orang lain. Berdamai dengan orang lain lebih penting daripada hal lain apapun. Bahkan lebih penting daripada mempersembahkan korban. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Injil Matius 5 ayat 23 sampai 24. Dengan kata lain, Allah dapat menanti. Berdamai dengan saudara tidak dapat menanti. Allah tidak akan berdamai denganmu kalau kamu tidak berdamai dengan orang di sekitarmu. Cinta kasih akan sesama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Cinta kasih kepada orang lain bukan hukum yang diwajibkan Allah dari atas. Cinta dan kasih adalah bahan terwujudnya pemerintahan Allah, kerajaan Allah. Di mana tidak ada cinta kasih akan sesama, Allah tidak dapat hadir sebagai Raja. Itulah sebabnya Yesus memuji ahli kitab yang memahami bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama bersama-sama merupakan perintah yang terbesar. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, kata Yesus kepadanya. Kedua, bentuk cinta kasih itu merupakan kesatuan yang sangat erat, sehingga pada waktu kita diadili kelak, kita mungkin mengharapkan untuk diperiksa bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Kita barangkali akan berpikir, Allah akan berbicara tentang apa yang kita lakukan kepadanya dalam doa atau dalam ibadat. Tidak alih-alih ia akan bertanya kepada kita, adakah engkau memberi aku makan ketika aku lapar? Adakah engkau menyambut aku ke dalam rumahmu ketika aku menjadi orang asing? Adakah engkau memberi aku berpakaian ketika aku tidak berpakaian? Adakah engkau merawat aku ketika aku sakit? Adakah engkau mengunjungi aku ketika aku di penjara? Dan ketika kita kebingungan sehingga tidak tahu menjawab bagaimana, ia akan berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang akan kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Adakah cara yang lebih kuat dari itu? Bagaimana Yesus memberitahu kita bahwa bagi Allah, orang-orang adalah satu-satunya prioritas. Dalam dunia Allah, orang-orang selalu didahulukan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, hendaknya kita menjadi bijaksana, tidak menjadi bodoh, seperti apa yang telah disajikan pada Lentera Minggu hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita tutup Lentera Minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Dan terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.
Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.